Kenapa kita masih malas untuk mencari ilmu? Ya, karena kita belum tahu nilainya ilmu. Ilmu itu kita anggap murah, kita anggap tidak berharga dalam segala hal. Seorang bercerita kepada saya, ada orang kaya raya di Jakarta. Ketika ayahnya meninggal, dia itu bilang ke ustadznya, "Ustadz, bagaimana saya mengurus jenazah ayah saya?" Oh, dalam hati ustadznya, ya, subhanallah, duitnya banyak, kaya raya, tapi nggak ngerti cara ngurus jenazah ayah. Oh ya, mungkin nggak semua orang tahu. Akhirnya dibantu diurus, dimandikan, dikafani. Ya, kemudian ketika mensolatkan, ustadz tadi bilang kepada anaknya, "Kamu yang lebih berhak untuk mensolatkan. Ini ayahmu sendiri, kamu jadi imamnya." "Saya nggak tahu caranya sholatul janazah." Ya, saya nggak tahu caranya sholatul janazah. Subhanallah. Maka Imam Ahmad mengatakan, manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Manusia lebih membutuhkan ilmu, ya. Bahasa lainnya, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih mendesak. Kebutuhannya itu lebih darurat daripada kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu kita bisa mencapai derajat Islam, Islam, iman dan ihsan. Dengan ilmu. Dengan ilmu kita mengerti la ilaha illallah, apa artinya, apa syaratnya, apa konsekuensinya, yang membatalkan la ilaha illallah itu apa. Kita tahu sehingga kita bisa merealisasikan la ilaha illallah dalam kehidupan kita dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa ngerti syaratnya sholat, rukunnya sholat, sebelumnya syaratnya wudhu, rukunnya wudhu. Mungkin waliyadzubillah di antara kita ada yang sudah 50 tahun sholat, atau 30 tahun sholat, atau 20 tahun sholat, tapi rukunnya keliru misalnya. Bisa jadi toharohnya keliru. Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar syarat-syarat dan rukunnya toharoh. Nah, kenapa disebutkan para ulama mengatakan manusia kebutuhan manusia kepada ilmu lebih mendesak daripada kebutuhan manusia kebutuhan manusia terhadap makan dan minum? Karena kalau dia punya ilmu, dia bisa mencapai derajat Islam, sholatnya betul, syahadatnya betul, sholatnya betul, kemudian zakatnya betul, puasanya betul, hajinya betul, dan lain sebagainya. Kemudian derajat imannya kepada Allah mengakar betul dengan ilmu, imannya kepada malaikat, imannya kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, diimani dengan iman yang betul. Dan ini hanya satu cara, yaitu dengan ilmu. Kemudian dia bisa mencapai derajat ihsan. Meskipun nggak makan, nggak minum, lapar, ujung-ujungnya apa? Mati, Pak. Betul nggak? Orang selapar-laparnya orang ujung-ujungnya mati. Kalau dia mencapai derajat iman, Islam, iman, ihsan dengan ilmu, ya, kemudian mati karena lapar, selesai penderitaannya. Ya. Dikubur, dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih makan, dikasih minum. Ya. Mungkin makanan yang lebih enak daripada makanan terakhir yang dia makan. Bahkan mungkin makanan yang lebih enak daripada makanan yang sudah pernah dia makan dari dia lahir sampai mati. Dan dia bakal lupa sengsaranya itu. Dia lupa. Didatangkan seseorang yang paling sengsara di dunia, ya. Didatangkan seseorang yang paling hidupnya nolongsok di dunia, kemudian dicelupkan sekali celup di dalam jannah. Ditanya, apakah kamu pernah melihat kesengsaraan sebelumnya? Dijawab, ma ra'aitu ba'san qat. Aku nggak pernah lihat kesengsaraan sebelumnya, lupa dia. Ya. Sampai segitu. Nah, asal dia punya ilmu, dia bisa iman dengan baik,
mengikuti sunnah Nabi SAW dalam imannya, dalam manhajnya, dalam beragamanya, dalam semuanya, dalam akhlaknya, maka dia selamat meskipun lapar, akhirnya mati, dia nanti dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, diberi makan dan minum yang lebih enak. Tapi jika sebaliknya, dia di sini makan dan minum dalam keadaan enak, tapi tidak punya ilmu, mau hidup enak seberapa lama dia? Paling mentok 60-70 tahun. Paling mentok 60-70 tahun. 80 tahun, 90 tahun tambah sedikit. Habis itu apa? Habis itu mati, sama-sama endingnya. Orang yang paling sengsara dan orang yang paling nikmat itu endingnya sama. Apa? Mati. Nah, pertanyaan setelah mati, dia nggak punya ilmu, nggak bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Apa yang terjadi? Ya azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sholatnya yang keliru misalnya. Karena dia imannya keliru misalnya. Harusnya minta sama Allah, dia minta sama kuburan misalnya. Minta sama punden misalnya. Atau bertawakalnya nggak sama Allah tapi sama jimat. Atau datang ke dukun minta tukang ramal karena kebodohan dia. Jadi akan diazab oleh Allah. Dia lupa kenikmatan 80 tahun hidup itu, uang yang banyak, rumah yang besar. Dia lupa. Lupa kapan lupanya? Ketika pertama kali mencicipi azab oleh yang bilang. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT. Itulah makanya para ulama menyampaikan manusia itu kebutuhannya terhadap ilmu lebih mendesak. Makanya para ulama mengatakan tolak dalam penjelasan hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu faridah, fardu, wajib bagi semua muslim. Bagi semua muslim itu tanpa pengecualian. Silakan sebut profesi apa saja. Dari mulai presiden sampai profesi yang oleh mata manusia dipandang rendah, belum tentu oleh Allah dipandang rendah. Apa misalnya? Mungkin yang ngambil apa namanya, petugas kebersihan misalnya, petugas kebersihan di kampung misalnya, itu dianggap rendah oleh manusia biasanya di sini begitu ya. Mudah-mudahan, tapi di sisi Allah belum tentu yang paling rendah. Semua itu semua masuk dalam hadis ini. Wajib hukumnya apa? Fardu ain. Wajib ain bagi semua itu untuk belajar, mencari ilmu. Semua yang yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wajib dia untuk belajar. Nah, para ulama dalam menjelaskan kefarduan ini, kewajiban ini, yang namanya wajib itu ya kalau ditinggalkan dapat apa? Dapat dosa. Meninggalkan yang wajib itu dapat dosa. Para ulama dalam menjelaskan kefarduan ini ya, mengatakan yang fardu adalah ya, batas minimal fardu ya, yang harus semuanya itu mengerti adalah ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib bagi dia. Ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib bagi dia. Artinya minimal dia melakukan hal-hal yang diwajibkan dalam situasi yang benar, dalam keadaan yang benar. Itu minimal. Tidak perlu dia misalnya menghafalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak perlu menghafalkan Ajurumiyah, menghafalkan apa. Itu minimalnya tidak perlu. Artinya tidak wajib menghafalkan Sahih Bukhari, enggak. Tidak wajib menghatamkan Fathul Bari misalnya, atau menghatamkan tafsir Ibnu Katsir, enggak wajib hukumnya. Akan tetapi yang wajib adalah kita wajib belajar minimal tujuannya adalah supaya hal-hal yang diwajibkan atas kita bisa kita lakukan dengan sah. Misalnya apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu kewajiban nomor 1. Tauhid, iman. Kita wajib belajar secara umum saja bagaimana supaya iman kita ini benar. Enggak perlu menghafalkan hadis-hadisnya, ya bukan enggak perlu, tapi tidak wajib. Perlu menghafalkan itu luar biasa. Beda dengan para santri. Kalau santri ini derajatnya lain lagi. Dia wajib belajar itu fikih. Karena apa? Dia itu orang-orang yang memang mengkhususkan waktunya untuk ilmu, maka dia wajib belajar itu. Di masyarakat itu harus ada orang yang belajar seperti itu. Kalau enggak dosa semuanya. Ya. Jadi
Misalnya di Solo ini kalau nggak ada yang belajar fikih, dosa semuanya. Nggak ada yang belajar tafsir, dosa semuanya. Harus ada satu minimal atau sampai batas cukup. Harus ada sekelompok yang belajar mendalami, tapi bukan semuanya. Yang semuanya wajib itu adalah sampai batas minimal imannya dia sah. Apa itu syirik? Dia harus tahu. Tapi nggak perlu tahu apa syirik itu secara bahasa artinya ini. Enggak. Yang penting dia tahu ini syirik, ini nggak boleh. Saya harus menjauhinya. Selesai. Dalilnya apa? Nek perkara dalil tak kau ustaz. Karena dia nggak wajib untuk ngerti. Ini diajak diskusi. Wah, katanya ustaznya ini syirik, saya tidak berani mendekati. Oh, mana dalilnya? Pun mau gue tanglet kalian ustaznya. Pulang betul. Udah. Kenapa? Karena bukan pekerjaan saya pencari ilmu. Saya misalnya pegawai di perusahaan. Tapi dia pegawai mau cari ilmu yang lebih silakan, tapi tidak wajib gitu. Tidak wajib. Nah, batas minimal ini. Contohnya lagi dalam hal ibadah. Kita itu wajib belajar tentang wudu. Wajib hukumnya belajar tentang wudu. Maka kita pernah adakan daurah di sini tentang fikih toharoh dan fikih sholat. Coba kita adakan lagi nanti pada Idul Adha insyaallah. Ini wajib hukumnya dipelajari, wajib hukumnya. Siapa yang nggak belajar fikih toharoh, siapa yang nggak belajar fikihnya sholat, akhirnya sholatnya nggak benar, sampai derajat sholatnya nggak sah, atau sampai derajat wudunya tidak sah, gara-gara dia tidak belajar, ya dia dosa. Dia dosa, nggak main-main. Karena dia meninggalkan kewajiban apa? Thalabul ilmi. Maka kita harus tahu rukunnya sholat itu apa. Kenapa kita harus tahu rukunnya? Supaya bisa kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin, supaya sholat kita minimal sah. Itu aja. Gak perlu kita hafalkan rukun itu nomor 1 niat. Kenapa dalilnya niat? Terus gak usah belajar dalilnya. Yang penting kita tahu niat itu hukumnya apa? Wajib dilakukan. Kalau mau ngapalkan dalilnya silakan. Oh, dalilnya hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, dalam Sahih Bukhari Muslim. Nah, itu luar biasa. Nomor 2 rukunnya berdiri. Pokoknya salat itu harus berdiri kalau wajib. Dalilnya apa? Enggak tahu, Pak. Ya. Tapi kalau mau ngapalkan dalilnya silakan. Yang penting saya tahu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Dalilnya apa? Enggak tahu. Selama ini aku tahu enggak dalilnya? Kenapa salat zuhur 4 rakaat? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Enggak tahu kan? Enggak tahu enggak apa-apa. Bukan berarti enggak usah tahu. Enggak. Atau enggak tahu dalilnya, salat zuhur tetap sah. Tetap sah. Mereka kadang-kadang ada orang nanya, Ustaz ini hukumnya apa? Oh enggak boleh. Dalilnya apa Ustaz? Saya kadang, Mas, sampean pernah buka Sahih Bukhari tak? Enggak. Kenapa tanya dalilnya? Sampai tahu sholat zuhur 4 rakaat dalilnya apa? Enggak tahu. Lah kok tetap sholat? Katanya harus tahu dalilnya. Sholat zuhur itu 3 Ustaz. Enggak, 4. Dalilnya mana? Enggak tahu. Ya sudah, nurut aja. Ya. Makanya kadang-kadang guru kita itu gemes. Dia di majelis fatwa. Kalau majelis ilmu lainnya, majelis ilmu itu ya, bahas kitab, diskusi, tanya dalil, itu nggak ada masalah. Tapi majelis fatwa, saya apa hukumnya ini di jalan, apa hukumnya ini, nggak boleh. Dalilnya apa sih? Ya. Biasanya marah. Kamu tanya dalil. Kalau tidak dalil, buka sendiri bukunya, nggak usah tanya saya. Ya. Nah, tapi itu derajat minimal ya. Kalau mau ngerti dalilnya, mau belajar, silakan, bagus. Di antara rukun salat misalnya qiraatul al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Kita berarti apa? Wajib belajar membaca surah Al-Fatihah. Itu sudah menjadi kewajiban. Kenapa? Barang siapa yang Al-Fatihahnya enggak sah, afwan. Barang siapa yang Al-Fatihahnya keliru, maka sholatnya enggak sah. Enggak sah. Dalam arti keliru yang sampai merubah makna, merubah huruf. Baca ha jadi ha, baca ghain jadi kha. Ini keliru. Yang paling sering itu. Ya.
baca ghairil maghdub itu huruf gha. Ghairi itu artinya apa? Ya Rabb, minta jalan yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang Engkau murkai. Tapi ada orang yang bacanya gini, khairil maghdubi alaihim. Ya Rabb, minta jalan sebaik-baik orang yang Kau murkai. Jadi minta jalannya orang Yahudi yang baik. Maknanya berubah enggak? Berubah. Gara-gara salah mengucapkan huruf apa? Oh, bahaya. Bahaya. Makanya para ulama mengatakan wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah. Wajib hukumnya. Belajarnya itu wajib. Memang enggak perlu sampai menghafalkan kaidah-kaidah tajwid. Makhrajnya itu begini-begini, tempatnya di sini sampai hafal. Enggak wajib. Minimal batasnya dia membaca surah Al-Fatihah benar, tidak keliru. Halas itu batas minimal. Kalau Anda tidak belajar, kita tidak belajar dan bacanya kita salah, ya kita dosa. Dosanya kenapa? Karena kita nggak mau belajar gitu loh. Nggak ada pelajarannya. Ya sampai datang kepada ustadz minta tolong saya ajarkan Al-Fatihah semangat. Kan ada ustadz di mana-mana banyak. Nggak harus nunggu pengumuman dibuka pelatihan soal Al-Fatihah. Nggak perlu. Kalau Anda merasa butuh, ya cari. Permasalahannya adalah kita merasa tidak butuh, karena kita menganggap ilmu ini enggak kurang apa? Kurang berharga. Ya, kurang berharga. Maka caranya ruku, caranya sujud harus dibaca. Membaca tasyahud. Membaca tasyahud itu dalam hadis Nabi SAW mengajarkan kita tasyahud sebagaimana mengajarkan kami salah satu surat dari Al-Quran. Jadi ditalqin tasyahud. Makanya dalam mazhabnya Syafi'i rahimahullah disebutkan dalam buku-buku mazhab Syafi'i apa semuanya disebutkan ya tasyahud itu dibacanya harus betul. Tidak boleh keliru tasyahud bacanya. Jadi selain tahsin Al-Fatihah, tahsin tasyahud. Tapi itu betul. Karena apa? Nabi mengajarkan tasyahud kepada para sahabat sebagaimana mengajarkan mereka salah satu surat dari Al-Quran. Ini menjadi perhatian kita, Pak. Kemudian saum misalnya dalam bab puasa kita wajib belajar minimal supaya puasa kita sah. Itu aja. Bagaimana cara supaya puasa kita sah? Ya kita belajar rukunnya puasa. Apa rukunnya puasa? Niat. Bagaimana caranya niat? Nomor 2, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Kita harus pelajari. Enggak usah dalil-dalilnya. Yang penting ini membatalkan, 2 ini membatalkan, 3 ini membatalkan, 4 ini membatalkan, 5 ini membatalkan, selesai. Kalau mau tahu dalil-dalilnya, penjelasannya, khilafnya, ya silahkan belajar sendiri, tapi tidak wajib. Kemudian dalam zakat, apa hukumnya zakat, haul, nisab ini? Tapi zakat ini apa dilakukan oleh semua orang? Enggak. Siapa yang bayar zakat? Orang yang punya duit, betul nggak? Orang yang nggak punya duit, nggak usah. Tidak wajib belajar fikihnya zakat. Alah, duitnya itu cuma di awang-awang aja hitung-hitungannya. Ujung-ujungnya apa? Tidak wajib zakat. Kenapa? Orang duit. Kalau tidak punya uang, tidak wajib zakat. Kalau tidak wajib zakat berarti tidak wajib belajar fikihnya zakat. Begitu membuka bisnis, berarti dia berurusan dengan apa? Duit. Nah, saat itu ada kemungkinan nilai uangnya itu naik melebihi nisabnya zakat, maka saat itu wajib bagi dia untuk belajar 2 hal. 1 fikih zakat, 2 fikih jual beli. Fikih zakat dan fikih jual beli. Kenapa? Karena dia menjalani pekerjaan jual beli misalnya, bisnis misalnya. Saya pegawai,
saya pegawai kantor, pegang komputer, administrasi, akhir bulan dapat gaji. Saya wajib belajar apa? Gajinya berapa? Gajinya 50 juta sebulan, wajib bayar. Wajib belajar fikih zakat. Kenapa? Kemungkinan uangnya banyak. Gajinya berapa? 2 juta sebulan. Setahun gue nggak nyampe nisab. Nggak wajib belajar apa. Tapi begitu masuk ke pasar mau jual beli, dia wajib belajar fikih zakat dan wajib belajar fikih jual beli, supaya tidak jatuh ke dalam lubang apa? Riba. Tidak jatuh ke dalam lubang riba.